Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar mata pelajaran sosiologi dengan materi yaitu ragam gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang ragam gejala sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa gejala sosial merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena tersebut ternyata dapat disebabkan karena adanya penyimpangan. Lantas, apa ya yang dimaksud dengan penyimpangan sosial? Mari kita bahas bersama-sama dalam video pembelajaran berikut ini. Di sini, Ibu telah membagi ke dalam 3 poin. Poin yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian penyimpangan sosial, kemudian jenis-jenis penyimpangan sosial yang nantinya akan menghasilkan suatu fenomena, dan yang terakhir yaitu teori penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari pengertian penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan sosial ini bentuknya beragam karena di setiap daerah memiliki norma yang beragam pula. Penyimpangan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan yang negatif. Penyimpangan positif adalah bentuk penyimpangan yang dianggap memberikan dampak baik bagi masyarakat. Sementara penyimpangan negatif merupakan bentuk penyimpangan yang dianggap memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Lantas, apa saja ya jenis-jenis atau bentuk-bentuk penyimpangan itu sendiri yang nantinya akan menghasilkan suatu gejala sosial? Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari penyimpangan yang pertama, yaitu pergeseran peran. Pergeseran peran identik kaitannya dengan kesetaraan gender, karena pergeseran peran merupakan suatu pergantian tugas atau posisi dalam suatu keluarga. Misalnya, yaitu seorang istri yang bekerja di kantoran, sementara suaminya yang mengurus rumah tangga. Pergeseran peran juga dikatakan sebagai suatu pekerjaan laki-laki yang dianggap berat pada awalnya, sekarang bisa dikerjakan oleh perempuan. Contoh lainnya yaitu perempuan yang kini bisa menjadi supir bis, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh laki-laki. Pergeseran peran juga dapat dikatakan sebagai penyimpangan yang bersifat positif, karena hal ini dapat membuka peluang bagi lebih banyak perempuan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu. Dan tentu saja hal ini dilakukan demi menafkahi keluarganya. Sehingga penyimpangan ini disebut juga dengan penyimpangan yang positif, karena tidak merugikan banyak orang. Kemudian kita lanjutkan kepada penyimpangan yang kedua, yaitu alkoholisme. Alkoholisme adalah ketidakmampuan untuk mengontrol minum minuman keras karena ketergantungan fisik dan emosional pada alkohol. Pada awalnya, minuman keras digunakan sebagai sarana ritual dalam kepercayaan suku bangsa tertentu. Seiring pesatnya perkembangan industri, minuman memabukkan ini diproduksi secara massal untuk kepentingan ekonomi dan perdagangan. Oleh beberapa kelompok masyarakat, perilaku mengkonsumsi minuman keras ini dijadikan sebagai gaya hidup, sehingga menjadi gejala sosial atau suatu fenomena. Kemudian, penyimpangan yang ketiga yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dikenal dengan sebutan KDRT. Secara definisi, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Meskipun tidak selalu wanita sebagai korban, tetapi ada juga pria yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga. Bentuk kekerasan itu sendiri yaitu yang pertama, kekerasan fisik yang merupakan tindakan yang disengaja dengan alasan menyatakan kekesalan, kemarahan, bahkan hukuman secara fisik, seperti memukul bagian-bagian tubuh sehingga mengalami rasa sakit ataupun luka. Kemudian ada juga kekerasan psikis yang perbuatannya itu lebih menyakiti psikis seseorang. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis pada korban. Dan yang terakhir yaitu penelantaran dalam rumah tangga, yaitu perbuatan melantarkan orang dalam lingkungan rumah tangga, padahal orang tersebut harus dinafkahi, dirawat, dan dipelihara. Kemudian bentuk penyimpangan yang keempat yaitu menggunakan narkoba atau penyalahgunaan obat terlarang. Merupakan suatu tindakan yang menggunakan obat psikoaktif yang berlebihan, seperti alkohol, obat pereda nyeri, atau obat-obat ilegal. Hal ini tentu saja memberikan dampak negatif bagi orang yang mengkonsumsinya, seperti dapat membahayakan fisik, sosial, atau emosionalnya. Penyalahgunaan narkoba ini dapat disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu karena memang ada keinginan dalam dirinya sendiri, entah itu untuk bersenang-senang, untuk mengikuti tren atau gaya,
ataupun untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok tertentu. Atau bisa juga seseorang menggunakan narkoba karena faktor lingkungannya. Adapun faktor lingkungan tersebut dapat meliputi lingkungan keluarga, sekolah, ataupun teman sebaya. Penggunaan narkoba merupakan penyimpangan yang bersifat negatif. Tentu saja hal ini harus kita hindari demi mencapai masa depan yang lebih baik. Penyimpangan yang selanjutnya yaitu korupsi. Korupsi atau rasuah adalah tindakan seseorang baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi kiranya merupakan suatu fenomena yang saat ini marak terjadi. Tentu saja hal tersebut memberikan dampak negatif atau merugikan masyarakat banyak. Korupsi merupakan tindakan kriminal yang harus kita hindari karena selain merugikan banyak orang, juga dapat merugikan diri sendiri. Akibat adanya perilaku para koruptor ini, tentu saja negara mengalami banyak kerugian. Oleh sebab itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus dapat mencerminkan perilaku yang baik, dimulai dari sejak dini, tanamkan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan agar negara kita bisa menjadi negara yang maju. Adapun teori penyebab terjadinya penyimpangan sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori labeling. Seperti namanya, label merupakan suatu julukan atau cap yang diberikan seseorang kepada orang lain. Label yang kurang bagus ternyata dapat mengakibatkan seseorang berperilaku sesuai dengan julukannya. Misalnya, si A dijuluki sebagai tukang curi. Karena adanya julukan seperti itu yang dilontarkan oleh lingkungan sekitarnya, maka lama-kelamaan dia betul-betul menjadi pencuri. Ataupun juga ada anak yang diberikan julukan oleh orang tuanya dengan sebutan yang kurang bagus seperti si pemalas, si pencontek, ataupun si kasar. Julukan-julukan negatif seperti itu dapat memberikan motivasi kepada seseorang untuk berperilaku sesuai dengan julukannya. Sehingga kita dianjurkan untuk memberikan julukan kepada orang dengan sebutan yang baik agar orang tersebut dapat berperilaku yang baik pula. Kemudian yang kedua yaitu teori dari Merton. Robert Merton mengemukakan teorinya yang menyatakan bahwa penyimpangan bersumber dari struktur sosial. Menurutnya, bahwa perilaku menyimpang itu sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Misalnya, ada seseorang yang di PHK karena struktur dalam perusahaannya bermasalah. Karena dia kehabisan ide untuk bekerja dan tidak mempunyai tambahan penghasilan, maka ia memutuskan untuk menjadi seorang pencuri atau perampok. Hal tersebut ia lakukan karena keterpaksaannya harus beradaptasi dengan keadaan atau kondisi hidupnya saat itu. Kemudian ada teori fungsi yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Menurutnya, bahwa penyimpangan sosial terjadi karena adanya ketidakfungsian suatu lembaga tertentu. Misalnya yang terjadi pada lembaga keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga berfungsi untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan melindungi anggota keluarganya. Tetapi jika salah satu fungsi tersebut tidak didapat oleh salah satu anggota keluarganya, maka yang terjadi dapat berupa penyimpangan. Nah, itulah tadi merupakan teori-teori penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Jadi kesimpulannya, penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat menciptakan suatu fenomena sosial atau gejala sosial. Penyimpangan tidak selalu bersifat negatif, tetapi juga bisa bersifat positif. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat dimengerti dan dapat menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.